Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Eh, Perkenalkan, saya Faris Labi Muhtadi. NIM saya 010523011011. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5, instansi Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Dengan dibuatnya video ini itu ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendalaman bahasa Arab untuk MI, MTS, dan MA. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pendalaman bahasa Arab, yaitu Bapak Tubagus Abdul Hamid, MAG, semoga Allah menjaganya. Ya, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran bahasa Arab pada MI kelas 5. Apa saja yang akan saya bahas? Yang pertama itu dimulai dari pembelajaran bahasa Arab, dimulai dari materinya. Kemudian selanjutnya itu ada metode atau media pembelajaran bahasa Arab, kemudian ada faktor pendukung dan penghambat, kemudian ada solusi yang ditawarkan untuk materi pembelajaran bahasa Arab. Baik, dimulai dari materi pembelajaran bahasa Arab pada MI kelas 5. Oke, sebelum masuk ke materinya, perlu diketahui bahwasanya bahasa Arab itu merupakan bahasa asing yang wajib untuk dipelajari, terkhususnya pada kita kaum muslimin, karena dengan bahasa Arab seseorang itu bisa mengetahui agamanya. Dengan bahasa Arab seseorang itu bisa mengetahui apa petunjuk yang diarahkan oleh Rasulnya, dan juga dengan bahasa Arab itu bisa mengetahui apa saja yang dijelaskan oleh Tuhannya. Dimulai dari pembelajaran bahasa Arab untuk tingkat dasar, tentu materinya itu tidak sulit. Materinya itu paling seputar kosakata ataupun bisa menyusun kalimat mufidah ataupun yang lainnya. Dan pembelajaran bahasa Arab ini sangat penting dipelajari dari anak usia dini, dimulai dari tingkat dasar, tingkat menengah hingga tingkat atas. Dan adapun untuk materi pembelajaran bahasa Arab kelas 5, ya, itu meliputi setiap siswa itu mengetahui kosakata atau mufrodat seputar dirinya ataupun seputar sekolahnya ataupun seputar lingkungan rumahnya, baik itu dari kosakata seputar anggota badan, kemudian tentang kantin, kemudian tentang profesi, tentang ruang tamu, tentang ruang belajar. Nah, itu semua merupakan kosakata yang dipelajari atau materi yang diajarkan pada pembelajaran bahasa Arab kelas 5. Yang dimana pada proses pembelajarannya, siswa itu dituntut untuk tidak mengetahui atau tidak cuman sekedar bisa melafalkan atau juga bisa membaca kosakata yang berkaitan, tapi juga siswa sudah mulai dituntut untuk bisa memahami, untuk bisa menganalisis, dan juga bahkan bisa memberikan tugas berupa membuat kalimat jumlah mufidah dari kosakata yang berkaitan. Nah, kemudian pada pembelajaran bahasa Arab kelas 5 ini, ya, siswa itu sudah mencakup, ya, untuk meningkatkan kemampuannya, baik itu dari segi kiroah, ya, maharoh kiroah ataupun maharoh kitabah, maharoh kalam, dan juga maharoh istima seperti itu. Nah, kemudian untuk buku resminya di dalam bahasa Arab kelas 5 ini, ya, pemerintah sudah menyediakannya yang sesuai, yang relevan juga agar memudahkan guru dan muridnya, ya, yang berpacu,
yang mengacu pada KMA nomor 183 pada tahun 2019. Seperti itu. Itu untuk materi pembelajaran bahasa Arab. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu metode atau media pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa metode pembelajaran ataupun media pembelajaran yang dapat dilakukan pada pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 5. Yang diantaranya adalah dengan menggunakan metode komunikatif yang dimana ini menuntut siswa untuk bisa mengucapkan, melafalkan kalimat-kalimat sederhana menggunakan bahasa Arab. Ini dapat meningkatkan siswa baik dari segi qiraah ataupun kalamnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah metode bermain peran ataupun yang disebut dengan role play. Yang dimana metode ini itu biasa dilakukan ketika siswa itu mempelajari tentang hiwar atau percakapan dengan bahasa Arab. Nah, siswa itu dapat bermain peran atau berakting sesuai dengan peran yang ada di dalam hiwar tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga dapat meningkatkan kemauan siswa, meningkatkan pengucapan siswa, pelafalan siswa yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nah, kemudian selain itu juga itu dapat melancarkan siswa dalam melafalkan atau dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk lebih percaya diri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah metode drill atau tanya jawab. Nah, metode pembelajaran ini itu dapat digunakan oleh guru ya untuk mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran sedang berlangsung, untuk mengetahui apakah siswa tersebut itu dapat memahami pelajaran dengan baik atau tidak, nah maka bisa dilakukan dengan tanya jawab, bisa dilakukan dengan menunjuk secara acak siswa yang berkaitan. Nah, kemudian ditanya sesuai dengan materi yang diajarkan. Seperti itu. Nah, metode ini itu sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa baik itu dari segi kognitif ya, segi kemampuannya ataupun selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan siswa ya berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada menggunakan media, diantaranya adalah menggunakan media kartu huruf. Nah, media kartu huruf ini dapat meningkatkan siswa untuk bisa lebih menguasai kosakata yang terdapat dalam materi tersebut. Nah, ini juga dapat meningkatkan siswa dari segi maharoh qiraah ataupun kalam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian media yang dapat digunakan ya pada pembelajaran bahasa Arab kelas 5 itu adalah menggunakan media audio visual, media digital. Nah, ini merupakan salah satu media yang dapat diajarkan kepada para murid agar murid itu merasa bahasa Arab itu merupakan bahasa yang dapat dipelajari dengan menyenangkan. Nah, kemudian penggunaan media ini juga bisa melalui berupa video ataupun audio berupa audio, bisa berupa video-video pendek. Nah, seperti itu. Nah, ini dapat meningkatkan kemampuan siswa baik dari istima, kalam, ya, qiraah maupun kitabah. Kemudian pembahasan selanjutnya itu ada faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya adalah kita mulai dari faktor pendukung terlebih dahulu. Itu ada buku resmi ya yang berbasis yang sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh pemerintah. Nah, buku ini mengacu pada KMA nomor 183 pada tahun 2019 yang dimana buku tersebut itu memuat materi-materi yang relevan pada siswa ya, yang sesuai dengan lingkungannya dan juga relevan bagi guru ya agar guru tersebut mudah dalam menyampaikan materinya. Di dalam buku tersebut juga ya juga memuat gambar-gambar agar pembelajaran itu bisa lebih menarik, bisa lebih menyenangkan dan pembelajaran tersebut tidak mudah bosan.
Seperti itu. Kemudian faktor pendukung yang selanjutnya itu guru memiliki kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Ini merupakan faktor penting, ini merupakan faktor kunci juga yang mana guru itu harus sudah memiliki kompetensi, harus sudah bisa menguasai materi yang ada dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena guru itu dalam menyampaikan ilmunya, dalam menyampaikan pembelajarannya kepada murid-muridnya ya, baik itu berupa pelajaran, materi, ataupun teorinya, agar anak-anak itu bisa mengerti, agar anak-anak itu bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian faktor pendukung selanjutnya itu adalah dukungan dari setiap lembaga sekolah ya, yaitu berkaitan dengan media digital. Ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan karena mengingat zaman semakin kesini semakin modern, maka penggunaan media digital ini merupakan hal yang penting juga. Ini dapat meningkatkan pembelajaran, ini dapat meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran bahasa Arab sehingga pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan, bisa menjadi lebih interaktif dan juga bisa lebih menarik sehingga guru dan juga murid merasakan keberhasilan terhadap pembelajaran bahasa Arab. Nah, pembelajaran yang dimana pembelajaran bahasa Arab itu butuh setiap guru itu butuh kreativitas ya agar penyampaian bisa lebih menarik seperti itu. Nah, adapun faktor penghambatnya itu adalah minat belajar yang masih rendah, yang dimana itu semua terjadi bisa karena guru dalam menyampaikannya kurang bisa menarik ya ataupun fasilitas yang tidak memadai, itu semua merupakan faktor penghambatnya sehingga minat belajar siswa terhadap pendidikan bahasa Arab itu menjadi rendah. Nah, selanjutnya itu ada kurangnya variasi metode pembelajaran ya, seperti yang sudah disebutkan bahwasanya penggunaan metode pembelajaran ataupun penggunaan variasi media pembelajaran itu merupakan hal yang penting karena di dalamnya itu dapat meningkatkan kemampuan siswa, dapat meningkatkan kreativitas guru sehingga pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan. Seperti itu. Nah, dan yang faktor menjadi penghambatnya itu adalah kurangnya fasilitas yang memadai. Tentu ini merupakan hal penting ya, karena di dalam pembelajaran bahasa Arab fasilitas juga sangat harus dibutuhkan, baik itu dari bukunya ataupun ruang ruang kelasnya dan ataupun yang lainnya. Kemudian materi yang terakhir ya, yaitu tentang solusi yang ditawarkan dengan pembelajaran bahasa Arab pada kelas 5 ini agar pembelajaran itu bisa tercapai, pembelajaran bisa lebih menarik dan siswa juga merasa senang ketika belajar dengan guru yang menggunakan media atau metode yang bervariasi sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga lebih menyenangkan. Di antaranya ya, solusi yang ditawarkan adalah yang pertama itu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Nah, ini merupakan hal pertama yang harus dilakukan atau yang sangat urgent yang harus dilakukan oleh setiap guru agar guru tersebut dapat mengetahui agar guru tersebut dapat menguasai setiap materi yang harus diajarkan kepada anak-anak. Nah, kemudian solusi yang selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi dan aplikasi pembelajaran seperti itu. Ini merupakan salah satu media pembelajaran, merupakan solusi yang ditawarkan agar pembelajaran itu bisa lebih bervariasi, tidak monoton, tidak itu-itu saja, dan bahkan minat belajar siswa terhadap pembelajaran bahasa Arab itu bisa menjadi lebih meningkat. Kemudian solusi yang selanjutnya itu adalah mengintegrasikan permainan dan kegiatan berkelompok. Nah, pendekatan pembelajaran ini itu dapat melibatkan permainan bahasa. Nah, diskusi kelompok kecil atau role play atau aktivitas kolaboratif antar sesama siswa. Ini juga dapat meningkatkan kerjasama, kekompakan antar siswa, dan juga meningkatkan kepercayaan diri pada siswa, dan pembelajaran pun bisa tercapai dengan baik. Kemudian yang selanjutnya itu adalah
menyediakan media audiovisual yang menarik, ya, menyediakan media digital yang menarik. Nah, ini mungkin merupakan hal yang paling berat yang terjadi pada setiap lembaga sekolah, yang dimana sekolah tersebut masih belum bisa menyediakan media audiovisual ataupun media digital yang dapat meningkatkan kemampuan anak agar mencakup setiap maharoh, baik itu maharoh kalam, istima, kitabah, dan kiroah. Nah, media ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai kosakata bahasa Arab, menguasai eh, cerita-cerita pendek, dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, baik, dicukupkan apa yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.